Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak hanya sebatas materi, banyak bentuk lain. Di antaranya kesehatan. Bukankah seseorang mendapatkan jodoh termasuk rezeki? Setelah mereka berjodoh kemudian dikaruniai anak, bukankah itu rezeki? Dalam hidupnya, alhamdulillah hingga saat ini dia mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Bukankah itu rezeki? Tidak mampu kita menghitung karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu banyak-banyak bersyukur kepadanya. Semoga kita termasuk golongan yang sedikit, yakni golongan yang bersyukur kepada Allah. Karena berdasarkan ayat Allah dalam surah Al-A'raf, iblis bersumpah di hadapan Allah akan menggoda, mengganggu anak cucu Adam sehingga sedikit di antara mereka yang mau bersyukur. Judul kajian kita bikin penasaran. Ya, geser dikit Pak gitu. Kira-kira kemana arahnya? Jamaah sekalian, pernahkah mendengar kata-kata itu? Geser dikit Pak. Terutama laki-laki. Ya, bisa jadi di angkot, geser dikit Pak. Bisa jadi di masjid, geser dikit Pak. Bisa jadi di tempat keramaian, geser dikit Pak. Berteduh di bawah pohon atau di teras-teras warung di pinggir jalan atau di halte. Seseorang berkata kepada yang lain, geser dikit Pak gitu. Saya memang agak penasaran dengan kata-kata ini sehingga saya jadikan topik kajian malam ini. Karena ikut merasakan, mungkin juga jamaah sekalian pernah merasakannya. Nah, mari kita kupas apakah ini terjadi di tempat lain atau hanya mungkin beberapa orang saja yang mengalaminya. Ya. Ada yang dengan bahasa bagus mungkin diawali dengan kata maaf Pak, geser dikit. Mungkin dengan membentak, geser dikit. Jangan di situ. Lebih kurang begitu. Tapi saya sengaja menampilkan judul ini untuk lebih mempersempit pembahasan, yakni ada sebahagian orang, entah itu mitos, entah apalah namanya, dia panik melihat ketika kita berdiri atau parkir di depan kedai atau tokonya. Dia perintahkan kita, Pak geser dikit. Nah, kaitannya dengan kajian kita, mungkin ada sebahagian manusia termasuk kaum muslimin, jika orang parkir di depan warungnya, depan kedainya, akan menghambat rezekinya. Apa betul begitu? Nah, ke sana arah pembahasannya. Ada sebuah kejadian luar biasa yang terjadi di satu komplek. Kakek tua dan nenek tua di atas 60 tahun
buka kedai kecil, warung 1,5 meter kali 2 meter, tapi yang belanja sampai malam, bahkan sudah tutup pun terdengar orang manggil-manggil mengetuk pintu rumahnya. Kakek mau belanja, Pak mau belanja gitu. Masya Allah. Ternyata kalau rezeki nggak akan kemana. Ternyata rezeki kita tidak akan pindah kepada orang lain. Toh udah tidur pun masih dibangunkan orang untuk mengantarkan rezeki. Nah, ini perlu ada solusi dari semua pihak. Ya. Saya yang coba menelusuri beberapa peraturan dan undang-undang di negara kita. Salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang parkir sembarangan. Itu bisa kena denda 500.000. Cuma masalahnya, apakah di tempat kita disediakan parkir khusus atau banyak tempat parkir sehingga orang, para pengendara tahu bahwa mereka parkir di situ? Atau karena tidak ada tempat parkir khusus, maka seseorang parkir di mana saja yang dia inginkan. Tidak peduli itu mengganggu ketertiban umum atau mencelakai, mencederai orang lain. Apalagi parkir di tikungan, itu walaupun tidak ada tanda, memang dilarang parkir di tikungan. Itu akan mendatangkan mudarat bagi orang lain. Kondisi di negeri kita adalah, di antaranya, bibir jalan itu hampir bersambung dengan halaman rumah kita. Kalau dalam komplek perumahan mungkin tidak masalah. Ini mungkin yang kita sorot di jalan raya. Jalan raya itu ada jalan nasional, jalan raya nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan seterusnya. Saya telusuri ada namanya, istilahnya GSB. GSB itu garis sempadan bangunan. Garis sempadan bangunan ini, jika rencana lebar jalan ini Perda DKI, peraturan Gubernur DKI. Jika rencana lebar jalan 12 meter, maka GSB-nya adalah setengah lebar jalan. Berarti kalau rencana jalan 12 meter, maka garis sepadan bangunannya adalah 6 meter. Jika rencana jalan lebarnya 12 sampai 26 meter, maka garis sepadan bangunan adalah 8 meter. Artinya bangunan itu berdiri 8 meter jaraknya dari bibir jalan. Jika lebar jalan lebih dari 26 meter, maka GSB-nya adalah 10 meter. Jika rencana jalan dan lebarnya kurang dari 4 meter, maka tidak perlu GSB. Nah, bisa jadi dalam komplek kita, tempat kita tinggal, mungkin termasuk tipe jalan yang kurang dari 4 meter, maka tidak ada garis sepadannya. Nah, ini untuk pengetahuan kita. Saya sendiri pernah merasakan, ya, saya melihat bahwa di situ tidak ada rambu-rambu larangan parkir atau berhenti. Karena kita tidak tahu di mana mau berhenti, karena memang sudah ada yang berhenti di situ. Tidak ada larangan berhenti, maka saya coba berhenti. Maka saya didatangi oleh seseorang, "Pak, pindah Pak, geser Pak, jangan di sini Pak." Loh, ini kan banyak nih, banyak parkir di sini. Ini kan jalan nasional. Ini jalan jalur 2, lebar sekali jalannya. Kok nggak boleh parkir? Ada yang dagang Pak. La ilaha illallah. Geser ke belakang, geser ke depan. Yang depan gitu juga. Pak, geser Pak. Orang dagang. Geser ke belakang lagi. Pak, jangan di sini. Orang dagang. Nah, mungkin Bapak Saudara kaum muslimin pernah mengalaminya.
Ya cukup jengkel juga gitu. Akhirnya kita habis waktu geser depan geser belakang. Alhamdulillah saya saksikan di luar negeri. Semoga di negeri kita lebih rapi lagi. Di luar negeri ada tempat parkir yang sudah ditentukan. Dan masuknya pakai kartu, cukup tidak perlu ditempel kartunya. Di kaca mobilnya sudah ada alat, nanti langsung kena sinar. Kemudian ada parkir di tepi jalan, walaupun jalannya sempit. Tetapi jalan itu kiri kanannya ada trotoar. Maka toko-toko di balik trotoar. Dan memang aturannya gerbang mau masuk ke toko itu kan agak turunan sedikit. Di situ memang pengertian seluruh orang yang berkendara bahwa situ tidak parkir, karena bisa jadi yang punya toko ada hajat untuk melewatkan kendaraannya. Nah, jadi harus ada memang aturan untuk ditaati bersama. Nah, tetapi di negeri kita kan sudah ada rambu-rambu. Rambu-rambu tentu para pengendara yang memiliki SIM, untuk mendapatkan SIM tentu harus mengenal rambu-rambu. Di mana boleh parkir, di mana tidak boleh parkir. Tapi mohon maaf, kadang sebagian pedagang tidak tahu di mana boleh berdagang, di mana tidak boleh berdagang. Ini harap menjadi perhatian agar kita, sesama kaum muslimin terutama, tidak terjadi gesekan, tidak terjadi pertengkaran. Kemudian jika dilarang parkir, tentu rambu-rambu itu dibuat oleh pemerintah. Tapi sekarang kita lihat masing-masing kedai dan toko bikin sendiri tulisan dilarang parkir. Ini dilematis memang. Apa boleh dikata, memang dilematis. Kita dapat warung di situ, kita dapat toko di situ, ya, kita ingin bahwa barang-barang antar jemput kendaraan antar jemput barang kita ingin betul-betul bisa parkir pula di depan toko dan kedai kita, maka kita berharap untuk tidak ada yang lain parkir di situ. Begitu kan? Cuman coba perbaiki bahasanya. Tidak apa-apa. Tolong tidak parkir di area ini. Tolong jangan parkir di area ini. Saya lihat juga banyak tulisan mohon maaf jangan parkir di area ini. Ini saya alami sendiri, mau belanja makanan. Saya parkir di seberang jalan. Tapi disuruh pindah. Pak, pindah Pak, jangan di sini. Panik dia. Saya tanya, kok tidak boleh parkir di sini, kan di seberang jalan, bukan di depan kedai saudara. Sejajar dengan kedai kita, nggak boleh parkir Pak. Berarti ini ada mistiknya. Semenjak itu saya nggak belanja lagi di situ. Takut kemakan penglaris. Jawabannya lugu aja. Sejajar dengan warung kita Pak, jangan parkir di situ. Berarti itu syarat mungkin dari penglaris-penglaris yang digunakan. Kalau tertutup maka tertutup rezeki, pintu rezeki. Ini menandakan jamaah yang dimuliakan Allah, memang darurat akidah masyarakat kita. Mereka bisa jadi mereka tidak faham tauhid. Maka pembahasan ini kita kaitkan dengan pembahasan tauhid ar-rububiyah. Jika alasan melarang seseorang parkir di depan warung atau kedai kita takut terhalang rezekinya, ini yang akan kita bahas. Tapi kalau itu jalur keluar masuk kita, kalau ada yang parkir di situ merasa kita terganggu, mungkin kita bahasakan dengan bahasa yang baik. Mohon pengertiannya, jangan parkir di depan pintu, di depan pagar. Itu insya Allah akan lebih baik. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita kepada konsep rezeki. Dalam surat Adz-Dzariyat
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah perintahkan jin dan manusia beribadah kepadanya, bukan berarti mereka menginginkan Allah memberi mereka rezeki, bukan berarti Allah mengharapkan mereka memberi makan pada Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah pemberi rezeki, disebabkan Allah sangat kuat dan sangat kokoh. Allah sangat kuat dan sangat kokoh. Allah maha kaya raya, al-ghaniyyu al-hamid, yang maha kaya raya, yang maha terpuji. Kekayaan Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, karena rezeki itu atau kekayaan itu milik Allah, dan kita sebagai hamba berharap rezeki dari Allah, juga kita pahami dari hadis yang cukup panjang, sekiranya seluruh bangsa jin, mulai dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir, seluruh bangsa manusia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya meminta pada Allah, semuanya dikasih oleh Allah, diberi permintaannya, dikabulkan, maka tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti memasukkan ujung jarum ke dalam laut. Hadis panjang ini luar biasa mendalam sekali maknanya. Intinya demikian, begitu maha kaya rayanya Allah, rezeki, nikmat, karunia yang ada pada Allah sangatlah luas, sedangkan yang diberikan kepada seluruh makhluk, jika diberikan sesuai permintaan makhluk, maka tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah. Dengan demikian, tidak perlu takut kita kehilangan rezeki. Kadang yang bikin kita jengkel, saya juga pernah melihat orang bertengkar gara-gara itu. Saya sebentar kok, cuma belanja di depan situ aja nggak boleh gitu. Untuk parkir semenit 2 menit pun tidak boleh itu. Artinya apa? Ada sebahagian pedagang panik dia kalau ada orang parkir di depan kedainya, seakan-akan menutup pintu rezeki. Ini tidak benar. Rezeki itu Allah yang berikan. Sudah saya berikan contoh nyata, ya. Warung kecil jam 11 malam, beliau sendiri mengeluh pada saya, Pak Ustadz, payah banget mau istirahat Pak Ustadz. Udah mau istirahat ini masih diketuk Ustadz. Begitulah konsep rezeki itu. Dikejar oleh rezeki. Bahkan seseorang dikejar oleh rezekinya lebih banyak daripada dikejar oleh ajalnya. Untuk apa kita cemas? Ya. Sekarang kita bahas apa itu rezeki. Definisi dan makna rezeki. Sebagian orang memahami rezeki itu hanya dalam bentuk materi. Ini keliru. Akhirnya sulit dia menghadirkan rasa syukur. Kalau dompet sudah tipis, saldo sudah menipis, paniknya luar biasa, seakan-akan dia otomatis jadi orang fakir miskin, tidak punya apa-apa, sampai meyakini, bahkan mengatakan kepada orang lain, saya tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa kayak botol bolong aja, nggak ada mata, nggak ada tangan, nggak ada kaki. La ilaha illallah, segitunya. Nah, ini definisi yang salah kalau mendefinisikan rezeki hanya pada materi. Akhirnya kufur nikmat, hilang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman rezeki itu tidak demikian. Hendaklah setiap muslim memahami hakikat rezeki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rezeki memiliki 2 arti. Yang pertama adalah segala hal pemberian dari Allah yang bermanfaat dalam memelihara kehidupan seorang hamba. Misal makanan, udara, dan lain sebagainya. Coba tidak ada udara di depan kita, apa jadinya? Bahkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyalakan kipas angin untuk menghadirkan udara di depan kita. Tentu bahagian dari udara adalah oksigen. Tidakkah kita ingat bahwa
kalau salah seorang di antara kita sakit, dirawat di rumah sakit, harus menghirup oksigen. Saya tidak tahu sekarang berapa biaya oksigen per jam. Ada yang tahu? Mungkin 50.000. Kita tidur menghirup oksigen atau tidak? Tetap selagi kita hidup, baik dalam keadaan sadar atau tidur, kita menghirup oksigen. Betapa besar nikmat Allah, betapa besar rezeki Allah berupa oksigen. Sedangkan dalam arti yang kedua, rezeki itu adalah sebuah kiasan terhadap pendapatan, keuntungan, peluang, kesempatan mendapatkan makanan, uang, dan berbagai hal yang dapat digunakan untuk hidup. Itu rezeki. Disuruh nungguin rumah setahun aja gratis, rezeki bukan? Rezeki. Dapat kontrakan yang layak dengan harga yang menenggang ya bahasa Minang, rezeki atau bukan? Rezeki. Anak diterima di perguruan tinggi, anak lulus dari SD dengan nilai baik, rezeki atau bukan? Rezeki. Dapat anak-anak yang soleh, sementara orang lain mengeluh terhadap perilaku anaknya, rezeki. Luas makna rezeki itu. Sedangkan definisi rezeki dalam bahasa Arab, yakni berasal dari akar kata rizq, yang secara etimologi memiliki arti pemberian. Sedangkan menurut istilah, rizq memiliki arti sebagai segala sesuatu pemberian dari Allah terhadap makhluk ciptaannya, ya, untuk dikonsumsi, untuk digunakan, baik dia didapatkan dengan cara halal maupun didapatkan dengan cara yang haram. Yang halal akan membahagiakannya, yang haram akan merusak dan membuat dia sengsara. Banyak sekali definisi rezeki. Intinya makna rezeki itu sangat luas. Kita perlu mengetahui macam-macam rezeki. Yang pertama, rezeki umum. Rezeki umum itu adalah pemberian yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya muslim. Maka jangan aneh kalau ada orang-orang di luar Islam justru rezekinya lebih luas mungkin dibandingkan sebagian orang-orang Islam. Ini tidak aneh. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori rezeki umum yang Allah berikan. Bentuk rahmannya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seluruh makhluknya tanpa pilih-pilih. Namun perlu diingat, banyak atau sedikitnya pemberian rezeki umum ini tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Karena seseorang tidak dimuliakan dengan banyaknya rezeki, tidak dihinakan dengan sedikitnya rezeki. Rezeki umum maksudnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Adapun manusia apabila Allah mengujinya lalu dimuliakannya dengan diberi kesenangan, maka dia berkata, "Rabbku, Tuhanku memuliakan aku." Adapun bila Allah mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku menghinaku. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, maksud dari ayat ini adalah bentuk pengingkaran Allah terhadap keyakinan sebagian manusia yang menganggap besar kecilnya rezeki menunjukkan derajat kemuliaan manusia. Nah, Allah sendiri yang mengingkarinya. Ya, sebagian orang mencari kemuliaan dengan atau membatasi atau mengukur kemuliaan itu dengan besar kecilnya rezeki. Bukankah sebahagian sahabat-sahabat Nabi juga fakir? Ya, rezekinya tidak sebanyak yang lain. Kemudian ada rezeki khusus.
Nah, rezeki khusus inilah Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahim Allah yakni memberikan rahmat kepada khusus orang-orang beriman. Yakni rezeki buat dia diberi oleh Allah hidayah untuk memeluk Islam, diberi hidayah untuk istiqamah dalam menegakkan agama, menjalankan agama, maka itulah rezeki khusus. Allah beri dia kemudahan menuntut ilmu, Allah beri dia kemudahan menerima ilmu, Allah beri dia kemudahan mengamalkan ilmu, Allah beri dia kemudahan menyampaikan ilmu. Itulah bentuk rezeki khusus. Maka ulama menyimpulkan bahwa rezeki khusus inilah yang senantiasa menghantarkan hamba Allah kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, bagi yang Allah kurniakan kelebihan harta, carilah kebahagiaan yang lain, yakni menuntut ilmu. Tuntut ilmu agama, amalkan agama dengan benar, sehingga rezeki yang banyak itu mendatangkan kebahagiaan untuknya, bukan mendatangkan kesengsaraan. Karena betapa banyak orang yang ketika diberi oleh Allah kelebihan harta, kemudian dia bermaksiat pada Allah. Diceritakan kepada saya, para pemuda-pemuda setelah nambang, setelah menjual hasil tambang, mereka pergi berlibur ke luar negeri dan disebutkan tempat-tempatnya, dan tempat-tempat itu sangat identik dengan tempat maksiat. Adapun orang yang diberi oleh Allah rezeki khusus, diberi oleh Allah rezeki umum melimpah, juga diberi rezeki khusus, maka hartanya itu membahagiakan dia, hartanya itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bermanfaat untuknya dunia dan akhirat. Maka rezeki khusus inilah dikhususkan Allah untuk hambanya yang benar-benar beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya surga. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan mengerjakan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Nah, jika seseorang ingin membawa rezeki dunia ke akhirat, maka hendaklah dia mencari rezeki khusus, yakni menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Saya menyaksikan di beberapa masjid besar di kota Pekanbaru, Masya Allah, parkir masjid dipenuhi oleh mobil-mobil mewah, dipenuhi oleh motor-motor mewah, dipenuhi oleh para pejalan kaki yang melewati sela-sela parkir itu. Masya Allah. Berarti mereka sudah sadar, mereka setelah diberi oleh Allah rezeki umum yang melimpah, mereka ingin mendapatkan rezeki khusus, karena itu yang akan membahagiakan mereka dunia sampai akhirat. Macam-macam rezeki berdasarkan bentuk. Ada yang berbentuk materi yang bisa dirasakan, seperti adanya uang, ya, adanya makanan, adanya rumah, pakaian, dan seluruh benda yang berwujud. Saya pernah mengalami ini, Masya Allah, mohon doa antum sekalian supaya gigi saya cepat sembuh. Tahu enggak kalau sakit gigi apa menghalangi kita untuk apa? Untuk makan diantaranya. Suatu ketika saya pergi ke luar negeri, saya diajak makan, saya tidak boleh memilih sendiri makanan. Masalahnya kalau saya pilih yang murah-murah. Namanya kita juga ditraktir. Akhirnya dia yang milihkan. Dipilihkanlah makanan yang mahal, kemudian dihidangkan ke hadapan saya. Saya lihat $45 dalam daftar harga. Kan ada tuh buku
apa namanya, katalog harga. $45, 500.000. I'm sorry, maaf, saya sakit gigi. Ini makannya alhamdulillah enak tapi keras. Tolong digeser ke kiri, geser dikit. Tolong berikan kepada sahabat yang di sebelah. Lihat konsep rezeki. Rezeki kita itu adalah yang sudah kita makan, yang sudah masuk ke dalam perut. Ternyata dipesankan yang kedua, tapi alhamdulillah tetap rezeki. Dipesankan ikan salmon. Ada di sini orang jual ikan salmon, tapi saya lihat daftarnya lebih mahal menu yang pertama. Nah, di hadapan kita, di hadapan mata kita, udah dekat dengan bibir kita, itu pun belum tentu rezeki kita. Begitulah keunikan rezeki itu. Jadi jangan takut kita kehilangan rezeki. Justru kalau bukan rezeki kita di hadapan mata, dia akan lepas. Saya pernah melihat sebuah video, seorang bapak-bapak menangkap ikan dengan penangkap ikan, kalau bahasa Minang, tangguk. Ikannya besar. Udah diarahkan begini, melenceng dia. Kemudian dia seperti kecewa, dilemparkan tangguknya ke belakang. Justru ikannya masuk dari belakang ke dalam tangguk itu. Masya Allah. Jadi sekali-sekali jangan kita menyakiti saudara kita sampai membentak, sampai mengusirnya. Mungkin saja mereka hanya berhenti sebentar di depan warung kita, kemudian kita bentak, kita marahi, disuruh geser, karena dalam keyakinan kita kalau ada orang parkir depan kita akan menghilangkan rezeki kita. Tidak sama sekali. Justru kalau kita senyumin, mungkin berniat kita belanja di depan itu setelah belanja di sebelah. Tapi kalau dimarahin, mungkin berkata, nggak bakalan belanja di situ selamanya. Nah, justru hilang kesempatan mendapatkan rezeki. Kemudian ada rezeki non material, tapi dia dapat dirasakan. Di antaranya ketenangan hati. Bukankah orang yang hidupnya gelisah, walaupun bergelimang harta, terasa dunia ini sangat sempit baginya? Betul-betul sempit dunia baginya. Kenapa? Karena dia tidak ada ketenangan hati. Selalu gelisah. Bukan mau seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita bandingkan, ada orang yang kelihatannya bergelimang harta, tapi susah tidur, gelisah terus. Kok pengemis bisa tidur di emperan hanya beralasan koran, kardus berselimut koran, bisa tidur ngorok sampai pagi. Kayak sekarang, kemarin saya lihat video-videonya anak-anak korban yang masih selamat di Palestina. Dia tidur berbantalkan batu-batu batako bekas runtuhan rumahnya. Kemudian fajar menyingsing, dia dibangunkan oleh orang lain. Bisa dia tidur. Berarti ketenangan hati termasuk rezeki besar. Kalau hati sudah tenang, kaya tidak sombong, miskin tidak sedih. Karena hatinya sudah tenang. Kalau diberi oleh Allah kelebihan harta, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Kalau sedikit hartanya, masih banyak rezeki yang lain yang aku miliki. Tetap saja prinsip hidupnya tenang. Nah, seseorang dikaruniai oleh Allah ketenangan hati, maka itu adalah rezeki untuk dia. Bukankah ketenangan hati itu bisa dirasakan dan dia tidak tampak? Jadi rezeki itu bukan hanya yang nampak dengan mata kepala kita, tapi juga apa yang kita rasakan. Kemudian dalam kehidupan baik berumah tangga ataupun dengan tetangga, mereka saling damai. Dengan keluarga saling mencintai, dengan anak-anak saling mengasihi. Bukankah itu rezeki? Walaupun mereka tinggal dalam gubuk, dalam rumah sederhana, tapi mereka kelihatan akur-akur saja, damai-damai saja. Ketimbang mungkin sebahagian dikasih rezeki umum dalam bentuk harta yang banyak, masing-masing memiliki mobil mewah, masing-masing juga memiliki senjata. Ketika bertengkar bisa tembak-tembakkan adik kakak, bisa jatuh korban salah satu gitu. Kalau di negara lain kan ada izin atau sedikit agak bebas orang-orang pribadi memiliki senjata. Maka kita saksikan berita
di satu negara di luar negeri anak kecil bisa menembak 10 orang, bisa menembak kawannya di sekolah sampai 20 orang gitu. Ya. Nah, jadi non material, rezeki selain materi tapi bisa dirasakan. Nah, itu tadi, yakni adanya kedamaian, merasakan kedamaian. Maka rezeki besar dari Allah untuk bangsa Indonesia, kita ada kedamaian. Walaupun sedikit ada gesek-gesekan, tapi lebih besar kedamaiannya. Kita nyaman pergi sholat, jalan kaki sendiri, tidak di bawah bisingan peluru. Ya, paling kalau jalannya semak-semak, ancamannya hanya binatang berbisa, ular, babi, mungkin juga harimau, paling itu. Tapi secara umum Allah memberikan kepada bangsa kita rasa aman. Maka nikmat aman ini perlu disyukuri. Jangan dibuat kekacauan sehingga nanti negeri ini menjadi sengsara. Ternyata rezeki dalam bentuk ketenangan hati ini besar sekali manfaatnya. Coba bayangkan, mungkin di antara kita ada yang sebagai bisnismen, pengusaha, ada yang sebagai pekerja, ada yang sebagai guru. Coba kalau bekerja hati tidak tenang, apakah menghasilkan pekerjaan yang baik? Tidak. Ada seorang dikasih amanah untuk mengelola ini dan itu, disebabkan hatinya gelisah, enggak jalan tuh usaha. Ada seorang diamanahi untuk suatu pekerjaan tertentu, karena hatinya gelisah, enggak selesai-selesai itu pekerjaan, sembraut hasilnya. Nah, bersyukurlah pada Allah. Ketenangan hati merupakan rezeki yang cukup besar. Kemudian ada rezeki dari sisi akidah, rezeki dari sisi keyakinan. Yang pertama, rezeki yang sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Nah, ini akidah, berurusan dengan, berkaitan dengan akidah, bahwa rezeki kita, rezeki makhluk-makhluk lain sudah dijamin oleh Allah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, rezeki yang dibagikan. Rezeki yang dibagikan maksudnya adalah rezeki yang masih dapat berubah kadarnya atau masih dapat bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Rezeki yang masih dapat berubah ini semuanya tergantung kepada makhluk yang bersangkutan. Artinya apa? Rezeki yang berdasarkan usaha. Semakin rajin dia berusaha, semakin tinggi ilmunya dalam menjalankan usaha, semakin dia perluas kebun sawitnya, semakin dia perluas kebun, apalagi kalau di sini kebun jagungnya, di tempat lain mungkin karet, di tempat lain ada tambak udang, di tempat lain ada kolam ikan, di tempat lain ada tanam bawang dan lain sebagainya. Semakin dia berusaha memperluas kawasan usaha pertaniannya, maka berpotensi besar untuk meningkatkan penghasilannya. Itu artinya rezeki yang dibagi, rezeki yang dibagikan. Dia bisa turun, bisa naik. Sehingga Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum melainkan kaum itu melakukan perubahan dari dirinya sendiri. Nah, ini maknanya, tidakkah kita lihat ya, dahulu kita terlahir dalam keluarga yang sangat sederhana, tinggal di gubuk bersama orang tua kita, tapi kita merasakan kebahagiaan. Tapi setelah itu, setelah anak-anaknya besar, setelah orang tua bersusah payah mencari biaya untuk menyekolahkan anaknya, kemudian anak-anaknya pandai bertani, anak-anaknya sudah memiliki banyak ilmu, akhirnya keadaan ekonominya berubah.
yang dahulunya orang tuanya tinggal di gubuk, kemudian setelah anaknya besar-besar, anaknya pintar-pintar, anaknya pandai berusaha, Masya Allah penghasilannya banyak, sehingga orang tuanya dibikinkan rumah. Anak-anak itu sendiri pun memiliki rumah, bahkan memiliki kendaraan-kendaraan mewah. Itu rezeki yang dibagikan namanya. Ya, karena Allah beri kesempatan untuk merubah diri dan keadaannya. Nanti kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezeki dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepada Allah lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ternyata diberi kita kehidupan di muka bumi ini itu termasuk rezeki. Allah sediakan dunia ini buat kita hidup, maka itu merupakan rezeki. Bahkan Allah izinkan kita untuk menjelajahi bumi itu. Ya, berarti luar biasa besarnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bahas ada rezeki yang dibagikan, yakni rezeki yang didapat melalui usaha. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi. Ya, wala ta'jiz, kata Nabi, jangan malas-malas. Kita itu dalam bekerja itu harus semangat, harus punya semangat tinggi. Tentu tanpa melalaikan ibadah, karena sebagian orang hanya semangat cari rezeki tapi malas dalam beribadah. Tapi sekarang kita sedang membicarakan semangat bekerja. Kalau bekerja itu jangan malas-malas, karena kita punya tanggung jawab. Nafkah untuk diri kita, nafkah untuk keluarga kita. Kita punya tanggung jawab. Tidak semua sekolah di negeri kita ini gratis. Untuk uang sekolah anak kita, untuk bayar listrik kita, bayar air dan lain sebagainya, bahkan bayar pajak bumi dan rumah yang kita tempati. Nah, kita harus rajin, harus sungguh-sungguh bekerja, semangat untuk mendapatkan rezeki yang dibagikan. Yakni kita bisa memperbaiki keadaan kita dengan cara kita bertekad bekerja keras untuk merubah keadaan. Ya, seperti yang diuraikan di awal tadi. Kemudian ada rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan ini tetap melalui usaha, sama dengan rezeki yang dibagikan. Tapi bedanya, rezeki yang dijanjikan adalah rezeki dalam kategori takdir mu'allaq. Oleh sebab itu jenisnya juga bisa berubah. Jenis ini juga bisa berubah, yakni berubah kadarnya. Maka seorang hamba harus bekerja keras untuk menjemputnya. Apa maksudnya rezeki yang dijanjikan? Rezeki yang dijanjikan adalah rezeki yang didapatkan berdasarkan ketakwaan. Maka bila seseorang meningkatkan ketakwaannya, maka dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya, maka ketenangan hati pada hakikatnya dia masuk ke dalam kategori rezeki yang dijanjikan. Ya, karena orang yang bisa mendapatkan ketenangan hati hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Hati yang qanaah, hati yang bersyukur, hati yang sabar, hati yang patuh. Kemudian juga
disebabkan perilaku-perilaku baik. Umpamanya suka bersedekah, suka berbuat baik kepada orang lain. Kemudian dia didoakan oleh orang lain, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasimu dengan kebaikan. Ketika ada orang yang dalam kesulitan, kemudian kita lepaskan dia dari kesulitannya, bisa-bisa dia berderai air mata mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita. Dia doakan di belakang kita, ya Allah lipat gandakan hartanya, ya Allah beri keberkahan dalam harta dan keluarganya, ya Allah jaga keselamatannya, ya Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan. Maka biasakan suka membantu, biasakan suka berbuat baik kepada orang lain, karena itu akan mendatangkan bahagian dari usaha untuk mendapatkan rezeki yang dijanjikan. Ya, ada orang mengatakan rezeki tidak berpintu. Rezeki itu berpintu. Di antaranya pintu takwa, di antaranya pintu usaha, di antaranya pintu syukur. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, pasti aku tambah, kata Allah. Nah, jika orang diberi rezeki oleh Allah kemudian diucapkan alhamdulillah, ini rezeki dari Allah, hadza min fadli rabbi, maka Allah akan tambahkan, alhamdulillah usaha saya meningkat, alhamdulillah saya dilepaskan oleh Allah dari kesulitan, semuanya syukur, maka itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih besar setelah itu. Nah, itu pintu rezeki. Bahkan para ulama juga memasukkan pintu rezeki itu melalui menikah. Saya sendiri merasakannya. Ketika menikah dan ketika itu masih sebagai mahasiswa, baju saya hanya 2 atau 3 setel saja. Tapi setelah menikah bisa sedekah baju. Ketika akad nikah, kaos kaki saya bau, karena hanya punya sepasang kaos kaki, dari pagi itu dipakai sampai malam. Saya masih ingat, jazahullahu khairan, ketika saya menikah, jaket atau jas yang saya pakai adalah jas alma maternya milik Dr. Ali Musri. Akad nikah, jaket atau jas yang dipakai ada logo logo kampus di sebelah kirinya. Orang pakai jas mewah, kita pakai jaket kampus gitu. Minjam pula gitu. Masya Allah. Alhamdulillah dikasih rezeki anak, kemudian bisa beli baju. Alhamdulillah bisa sedekah baju. Ini bukti yang saya rasakan sendiri. Tentu saudara-saudara sekalian kaum muslimin juga merasakan lebih dari itu. Ternyata setelah kita menikah, rezeki kita bertambah. Di antaranya apa? Ketenangan batin, ketenangan hati. Ya, bisa lebih baik amalnya, bisa lebih terjaga kehormatannya gitu. Itu rezeki. Nah, itu pintu rezeki. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, masih jomblo masa sekarangnya di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, dan laki-laki, baik dia laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kepada mereka rezeki atau karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, dan Allah maha mengetahui. Apalagi di zaman sekarang, fitnah bisa menyambar kemana-mana. Fitnah yang bisa menyambar dengan mudahnya hari ini adalah fitnah syahwat. Rencana mau nonton kajian Ustadz di sebuah channel, tapi iklannya kayak apa coba? Kalau tidak kuat iman, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Iklan macam-macam. Mau pakai metode yang premium, bayar pula. Fitnah di mana-mana.
Nah, dengan menikah insya Allah bisa sedikit atau bisa terkontrol, bisa tersalur dengan baik. Maka menikah termasuk pintu rezeki. Wahai para orang tua, ketika ada orang baik melamar anak kita, jangan tanya saldonya. Ya, jangan minta mahal-mahal, karena rezeki itu akan bertambah kalau dia sudah menikah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama Islam agama yang sangat mulia, agama yang mengajarkan kita untuk optimis, untuk rajin bekerja, untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Kita dilarang bermalas-malas. Kemudian kita memang atas semua itu diperintahkan untuk bertakwa di setiap tempat dan keadaan. Ya. Kembali kita kepada judul kita. Geser dikit Pak. Nah, ya geser dikit Pak, jangan parkir depan kedai saya, nanti terhalang rezeki saya. Setelah kita bahas, ternyata tahulah kita sekarang, yakinlah kita sekarang, rezeki itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rezeki kita tidak akan pindah ke tempat lain. Kalau tidak rezeki kita, mau kita loncat menangkapnya, dia tetap akan lari. Ibarat menangkap ikan lele, karena dia begitu licin. Kemudian tadi di awal sudah saya sampaikan sedikit masalah parkir. Kalau kita diberi oleh Allah kemampuan untuk membeli kendaraan roda 4, maka berusahalah membuat parkir di rumah kita. Jangan parkir di jalan yang sangat kecil sehingga menghalangi orang lain untuk lewat. Apalagi jalan kecil itu jalan satu-satunya yang dilewati oleh banyak orang. Namun juga di tempat yang layak untuk dilalui oleh kendaraan banyak, kemudian rumah kita atau toko-toko kita sangat rapat dengan jalan. Jika ada orang berhenti sebentar, parkir sebentar, itu jangan dimarahi, tolong dimaklumi, ya. Kemudian juga yang berhak menindak itu adalah aparat, karena aparat sudah menentukan, pemerintah sudah menentukan di mana boleh berhenti atau parkir, di mana tidak boleh parkir atau berhenti. Kalau kita sudah mengerti semuanya, insya Allah tidak akan terjadi gesekan. Intinya ternyata ada keyakinan kalau dia parkir di situ akan menutup pintu rezekinya. Ingat, bagaimanapun kita menutup rezeki orang, maka rezeki itu ibarat air yang mengalir. Halang pakai batu, akan dia cari celah untuk lewat. Halang pakai tembok, dia akan datang banyak sehingga melimpah dan naik ke tembok itu dan meleleh. Insya Allah tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Dengan demikian insya Allah kedepannya kita bisa hidup rukun, hidup damai dan saling pengertian. Semoga Allah melapangkan rezeki kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Allah saja Maha Pemaaf. Hendaklah kita juga mudah memaafkan saudara-saudara kita. Mungkin kita pernah dizalimi, mungkin kita pernah dibentak, balas dengan doa. Semoga Allah melapangkan hati mereka, memudahkan dan melapangkan rezeki mereka. Mungkin mereka panik dari pagi belum ada yang laku, ya, akhirnya merembet kemana-mana. Doakan kaum muslimin supaya Allah beri keberkahan dan Allah beri kemudahan. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah beri mereka ketabahan, Allah beri mereka kesabaran, Allah segerakan kedamaian dan keamanan untuk mereka. Semoga mereka di masa yang akan datang dapat merasakan kedamaian sebagaimana kita merasakan kedamaian. Semoga orang-orang yang menzalimi mereka dibalas oleh Allah, karena Allah Maha Kuasa untuk menghukum mereka. Semoga kita semuanya tidak pelit doa untuk mereka,
Apa yang bisa kita sumbangkan semampu kita. Kita kirimi doa, kita kirim donasi semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kesulitan, dan yang memiliki pengaruh kekuasaan, pengaruh politik, hendaklah menggunakan itu supaya saudara-saudara kita di sana tertolong. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.